Laila Tusada dari SMP Aditya. Saya Ridya Dika dari SMKN 4 Kota Malang. Saya Nurul Azizatul Amalia dari SMPI Anuriah Malang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2 dan 3 coaching academy yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Spinning in circles, swiping left and right. There's no end in sight, and it all feels so absurd. But I'm home alone yet another night. Just embrace the light. I whisper sweet nothings at first. Assalamualaikum Pak Rindi. Waalaikumsalam, Musada. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Gimana kabarnya Musada? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Rindi. Baik Pak Rindi, sebelum Pak Rindi akan melakukan proses coaching, nah di sini saya sebagai pengamat. Nah di sini saya akan menyampaikan mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan ketika Pak Rindi melakukan proses coaching. Nah dari rubrik penilaian yang saya gunakan, nanti saya harap Pak Rindi ini nanti bisa memiliki prinsip sebagai coach, yaitu menggunakan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah selain itu juga nanti diharapkan Pak Rindi dapat menggunakan kompetensi coaching, yaitu di mana yang pertama adalah hadir dengan penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentu dengan teknik rasa. Nah, selain itu nanti jangan lupa ketika proses coaching ini juga menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama adalah menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencananya, dan tanggung jawab. Siap ya Pak Ridi? Siap sekali Ibu. Monggo. Ya, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan ketika Pak Rudi melakukan proses coaching. Kemudian ada beberapa yang perlu saya tanyakan sebelum proses coaching dilaksanakan. Yang pertama di sini kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Rindi kembangkan? Kompetensi coaching yang saya akan kembangkan ini ada 3 Ibu. Yang pertama hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti saya akan mengembangkan kompetensi coaching di antara 3 tersebut. Ada 3 yang akan dikembangkan ya. Betul. Baik, nah kemudian dari 3 kompetensi tersebut kira-kira kompetensi apa yang nantinya akan dikembangkan lebih spesifik lagi? Yang saya kembangkan yang lebih spesifik lagi yaitu diantaranya mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 2, kurang lebih seperti itu yang nanti akan saya kembangkan dalam proses kompetensi coaching. Jadi secara spesifiknya ada 2 ya. Secara spesifik ada 2. Mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian ini adalah pertanyaan terakhir ya Pak Rini. Baik. Kira-kira kalau mengenai indikator keberhasilan, kira-kira indikator keberhasilan seperti apa yang Pak Rini harapkan ketika proses coaching berlangsung?
Keberhasilan yang saya akan dapatkan atau saya akan kembangkan yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi proses coaching yang nanti akan saya laksanakan itu bagaimana saya bisa menyuguhkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa mengeksplor dirinya, mengungkapkan dan bercerita kepada saya apa keluh kesah yang mereka hadapi seperti itu. Jadi mengajukan pertanyaan. Iya, berbobot. betul, mengajukan. Karena memang ketika kita mampu mengajukan pertanyaan berbobot, nanti bisa mendorong betul coaching sekali. untuk memiliki ide baru ya. Betul. Baik. Nah, itu tadi indikator yang sudah diharapkan dari Pak Rindi ketika proses coaching ya Pak Rindi ya. Iya, betul. Baik, nah itu aja yang saya tanyakan Pak Rindi. Setelah ini Pak Rindi bisa langsung melakukan proses coaching bersama coach ya. Baik, terima kasih Ibu atas percakapannya untuk hari ini. Kemudian saya akan lanjut dengan coach. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan Amin. lancar dan indikator yang sudah diharapkan tadi bisa tercapai. Amin. Terima kasih Bu. Silakan dilanjutkan Pak Rindi. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rindi. Selamat sore, gimana kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah kabar baik Pak Rindi. Pak Rindi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya sehat, kuat, baik sekali untuk sore hari ini. Nah, begini Bu Lia, ini kemarin pas di luar sekolah kemarin Bu Lia pengen cerita nih Pak, saya pengen cerita kalau ada waktu. Nah ini saya akan menindaklanjuti Bu Lia. Ini kira-kira Bu Lia ini mau bercerita apa kok sampai sebegitunya gitu, maksudnya menurut saya sangat penting sih. Coba Bu Lia ceritakan. Jadi gini Pak Rindi, kemarin ini saya mengalami beberapa masalah gitu waktu proses pembelajaran gitu. Jadi saya pengen cerita ke Pak Rindi gitu. Oh, berarti ada yang mau diceritakan ketika proses pembelajaran. Iya. Nah, ini apa Bu yang mau diceritakan? Ada permasalahan apa menurut Bu Lia ini? Coba. Jadi gini Pak, kemarin ini ketika saya masuk ke kelas gitu Pak saya kan ngasih tugas ke anak-anak, saya bagi beberapa kelompok nih anak-anak gitu. Kemudian saya kasih LK anak-anaknya, jadi mereka saya suruh mendiskusikan suatu masalah gitu kan Pak ya. Iya, nah, saya ini ketika menilai anak-anak gitu, jadi dari kelompok satu ke kelompok lain, saya berkeliling terus kan Pak ya gitu. Nah, ketika saya lagi mendampingi salah satu kelompok, itu ada beberapa kelompok nih gitu, yang di situ anak-anaknya malah bicara sendiri gitu Pak. Gitu. Jadi kan sangat mengganggu juga ketika saya mendampingi salah satu kelompok ini tadi. Gitu. Oh, berarti ketika Bu Lia mengajar di kelas itu ada beberapa kelompok atau siswa peserta didik ini yang ya istilahnya tanda kutip ini ngobrol sendiri di dalam kelas. Nah, Bu Lia harapannya sendiri apa sih yang diinginkan itu? Iya Pak, jadi ketika harapannya saya itu ketika nanti di proses pembelajaran saya itu lebih kondusif lagi. Jadi anak-anak ini lebih memperhatikan lagi ketika proses pembelajaran, nggak ada yang ngobrol sendiri lah di luar topik apa yang kita bahas. Gitu. Oh, berarti harapannya ketika pembelajaran itu kondusif ya? Iya, kondusif. Jadi gitu, pembelajaran Pak. bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini menurut Bu Lia persentase saat ini berapa nih Bu Lia? Masih 58, 50 lah ya Pak. Masih 56 tuh, waduh. Nah ini banyak sekali nanti grade-nya yang harus dinaikkan ya Bu Lia. Nah, setelah Bu Lia mengetahui ketika proses pembelajaran yang berlangsung ya, otomatis Bu Lia kan ini sedikit mengerti nih permasalahan pokoknya ini ada di mana menurut Bu Lia? Kemungkinan permasalahan pokoknya ini saya sempat bertanya kemarin, memang ada beberapa anak yang memang sudah selesai mengerjakannya, terus ada beberapa anak yang belum selesai. Nah, ketika saya lihat seperti itu, kemungkinan bisa jadi mereka ini bosan ya Pak ya dalam pembelajaran saya, rasa jenuh lah gitu. Berarti bosan dan jenuh mungkinan itu gitu. Ya. Ada faktor lain nggak Bu Lia menurut Bu Lia? Saya rasa mungkin juga karena apa yang saya kasih ke mereka atau media pembelajaran yang saya kasih kepada mereka juga kurang menarik. Akhirnya mereka yaitu tadi akhirnya merasa bosan dan jenuh tadi. Oh, berarti bisa saja mungkin faktor metode? Iya, atau metode atau media pembelajaran saya yang kurang menarik itu tadi.
Oke, nah ini saya sedikit mengerti nih berarti. Nah, Bulia, setelah Bulia mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian posisi saat ini peserta didik, dan nanti target Bulia ini berapa persen untuk ada progres lah gitu. Oh iya, tentunya dong Pak. Harapan kita kan selalu meningkat terus ya Pak ya. Harapan saya ini juga harusnya sudah 90 lah, 90 ke 100. Harusnya ada progres 90 sampai 100. Minimal 90, maksimal harus 100 dong Pak. Baik, nah ini rencana ke depan langkah Bulia yang akan dilaksanakan. Tentunya ada Pak, tentunya sepertinya saya harus ini Pak, banyak lebih mencari tahu bagaimana metode atau media-media pembelajaran yang variatif nih, yang apalagi notabene ke khususnya anak Gen Z ya Pak ya sekarang ya. Tahun sekarang luar biasa. Iya, memangnya gitu. Jadi anak-anak itu bagaimana kita harus membiasakan kepada mereka itu sesuatu yang baru lagi. Mereka kan lebih tertarik yang sesuatu yang baru seperti itu Pak. Soalnya begini Bu ya, menurut saya nih bukan anak Gen Z itu memang luar biasa sekali, seperti yang diutarakan Bulia tadi. Iya. Betul sekali, Bulia pengen mengungkapkan apa tadi Bulia? Media pembelajaran. Medianya ya. Iya, medianya mungkin saya bisa memberikan kepada anak-anak ini berbagai media yang variatif lah. Nah, baik. Ini luar biasa nih. Saya tangkap berarti nanti ada pembenahan ke media, kemudian nih langkah kedepannya, ini kira-kira kapan Bulia ini mau dilaksanakan kalau menurut Bulia? Nanti lah Pak ya, nanti malam bisa nih saya cari-cari terlebih dahulu nih media-media atau metode-metode pembelajaran yang variatif, kemudian nanti saya catatlah dulu kemungkinan mana nih yang cocok kepada anak-anak, kan saya sudah tahu nih bagaimana karakternya anak-anak. Baik, luar biasa Bulia. Nah, semoga nanti harapan saya Bulia apa yang direncanakan Bulia ini berhasil, kemudian target sesuai apa yang direncanakan, berarti akan dilaksanakan kurang lebih besok ya? Ya, nanti malam saya mulai nanti malam, mencari. wah secepatnya luar biasa. Baik, Bulia, semoga nanti ke depannya pembelajarannya kondusif sesuai target. Harapan Bulia tercapai, pembelajaran berhasil untuk mendidik peserta didik. Terima kasih Bulia atas ceritanya kepada kami, banyak masukan buat pembelajaran buat saya. Terima kasih juga Pak Rindi atas Baik, waktunya. terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Bulia. Waalaikumsalam. Baik Pak Rindi, tadi saya sudah mengamati bagaimana proses coaching yang dilakukan oleh Pak Rindi. Nah, ini boleh ya saya bertanya beberapa hal? Boleh dong. Baik, nah tadi kira-kira apa yang sudah Pak Rindi lakukan pada saat coaching dan apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang ditargetkan? Baik, sebelum menjawab pertanyaannya, sekedar mengingatkan untuk saya sendiri ya Bu. Tadi saya mempunyai target itu kalau tidak salah ada 2. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, alhamdulillah pada proses coaching tadi saya sudah melaksanakan itu. Jadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin dari diri saya sendiri untuk mengajukan 2 pertanyaan tentang 1, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah Pak Rindi ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Rindi itu juga sesuai dengan catatan saya ya Pak Rindi ya. Nah itu terlihat tadi mendengarkan aktif, Pak Rindi sudah mulai merangkum apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian ketika sudah merangkum, Pak Rindi juga sudah mulai menggali kejadian-kejadian yang dialami oleh coaching sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini kira-kira kompetensi apa yang kiranya masih bisa dikembangkan ke depan? Kompetensi dari saya yang perlu saya kembangkan atau bisa saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif. Jadi ini kunci utama bagaimana kita bisa menggali informasi dari coaching. Jadi saya harus bisa mendengarkan aktif semua cerita yang mereka sampaikan terhadap saya sehingga seperti halnya coaching itu curhat dan cerita. Jadi dia lebih nyaman. Kemudian
dia bisa mengutarakan ide-idenya tentang permasalahan yang mereka dapat, gitu ya. Benar sekali ya. Karena memang dengan kita mendengarkan. Dengan kita mendengarkan. Jadi kita bisa menggali, dari kompetensi atau potensi dari coach. Betul sekali. Baik Pak Rindi, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya nanti Pak Rindi bisa lebih mengembangkan lagi kompetensinya. Amin. Baik, kita akhiri ya Pak Rindi. Baik, terima kasih Ibu. Apabila ada yang Tidak ada. Sama-sama. Baik, assalamualaikum Pak Rindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Saada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Bu Lia. Gimana nih kabarnya Bu Saada? Alhamdulillah sehat Bu Lia. Bu Lia bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Saada. Nah, di sini saya sebagai supervisor sebelum Bu Saada nanti melakukan percakapan coaching bersama coach, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Gitu. Jadi nanti di sini saya akan menyampaikan yang pertama tentang rubrik penilaian. Ya. Jadi di dalam rubrik penilaian nanti yang akan saya amati, gini ya bisa ada di sini saya sebagai supervisor sebelum nanti bisa ada melakukan proses percakapan coaching, saya harap bisa ada ini sudah memiliki prinsip dari coach itu tadi. Nah, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, terus kemudian memaksimalkan potensi dan juga memiliki kompetensi inti dari coach itu tadi. Nah, yang pertama yaitu kehadiran penuh nanti yang bisa ada, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Kemudian bisa ada juga diharapkan juga jangan lupa untuk menggunakan alur biota. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan nih? Nggak ada? Oke. Berarti saya yang bertanya ya, bisa ada ya. Nah, kemudian di sini nih kira-kira kompetensi apa nih yang akan bisa ada kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua Bu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan perdana. Oke, berarti dari kompetensi inti yang ada tiga itu ada dua kompetensi yang ingin bisa ada kembangkan, yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan. Nah, dari dua kompetensi itu, apakah ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin bisa ada kembangkan? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan itu adalah yang mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif nanti saya bisa menggali potensi dari coaching dan mudah-mudahan dari situ juga akhirnya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Berarti kompetensi spesifik yang ingin bisa ada kembangkan adalah itu tadi ya, mendengarkan aktif agar bisa menggali potensi yang ada di dalam coaching. Baik, nah dari kompetensi spesifik itu tadi indikator apa ya, keberhasilan apa yang ingin diharapkan oleh peserta? Selama proses coaching saya berharap nantinya saya menggunakan alur tirta dan juga dapat menggali ide-ide atau solusi yang dapat dimunculkan oleh coaching. Berarti dengan indikator keberhasilan yang diharapkan oleh Bu Saada adalah menggunakan alur beta dan menggali potensi yang ada di dalam coaching itu tadi. Baik, terima kasih Bu Saada. Setelah ini Bu Saada bisa memulai percakapan coaching dengan coaching. Semoga percakapannya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Saada. Nanti ketemu lagi sama saya. Tapi saya juga akan membersamai Bu Saada ketika proses percakapan. Nanti ketemu lagi di pasca setelah Bu Saada melakukan proses percakapan. Baik Bu. Terima kasih Bu Saada. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rindi. Waalaikumsalam, bisa ada. Bagaimana kabarnya Pak Rindi? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah.
Baik Pak Rindi, saya dengar ini Pak Rindi ingin ngobrol-ngobrol begitu ya dengan saya. Kira-kira mau ngobrol apa nih Pak Rindi? Begini Wisada, kemarin kan sempat cerita nih sama Wisada ya. Nah ini saya ketemu langsung, saya itu pengen cerita tentang Wisada. Kemarin itu ketika saya melakukan pembelajaran, itu kebetulan ada beberapa anak ini yang nilainya ya kalau bisa dikatakan itu di bawah KKM. Jadi dari sekitar 35 peserta itu, ini ada 2 Wisada yang nilainya ya kurang begitu maksimal. Nah ini yang saya akan ceritakan kepada Wisada. Baik, tadi mengenai ini ya, ada nilai dari siswa Pak Rindi yang ternyata di bawah KKM begitu ya Pak? Bisa dikatakan begitu. Baik, melalui percakapan ini kira-kira apa yang ingin diperoleh oleh Pak Rindi? Yang saya akan peroleh dari percakapan ini Wisada, tentu nanti ada progres dari peserta didik. Saya bisa menemukan solusi langkah apa yang tepat yang saya akan laksanakan dalam proses pembelajaran saya, sehingga kekhawatiran saya ini hilang. Jadi saya bisa, ini saya merasa menjadi guru itu merasa bangga gitu punya peserta didik. Semuanya peserta didik mempunyai nilai yang lumayan bagus. Baik, harapannya nantinya anak-anak bisa nilainya bisa baik Bisa dan baik. menghilangkan keresahan Nah, begitu ya. betul. Oke, kira-kira bagaimana perasaan Pak Rindi ketika melihat anak-anak didiknya ini nilainya di bawah KKM? Saya sebagai guru, selain itu juga sebagai wali kelas peserta didik yang ini saya ceritakan itu, tentu kecewa, kemudian sedih, kemudian dari hasil itu saya menjadi introspeksi diri juga. Apa sih kendala yang mereka lakukan, yang mereka rasakan ketika pembelajaran saya? Misal contoh, ketika saya waktu mengajar itu tidak sesuai metodenya, medianya, kemudian modulnya, terus kemudian ketika saya penyampaian pembelajaran terhadap mereka itu, apakah suara saya dan sebagainya, materi yang saya sampaikan itu kurang tepat, jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kompleks. Selain itu juga dari segi pembelajaran juga mungkin ada faktor lain, misalkan faktor eksternal lah, dari keluarga dan sebagainya. Nah, ini menjadi kekhawatiran saya. Baik, tadi ini ya tentu merasa kecewa. Kecewa, ya, dan akhirnya muncul banyak pertanyaan Banyak di benak Pak pertanyaan. Rindi ya. Nah, Nah, kira-kira ketika muncul banyak pertanyaan di benak Pak Rindi ini, menurut Pak Rindi kira-kira faktor yang menyebabkan nilainya anak-anak ini di bawah KKM ini apa ya Pak Rindi? Kalau menurut saya pribadi, Bu, setelah saya melihat, kemudian saya juga sempat melakukan PTK, tindakan kelas. Jadi sedikit istilahnya mengetahui identifikasi peserta didik itu penyebabnya apa dari ketidakberhasilan itu. Ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua eksternal. Faktor internal ini berawal dari metode juga pembelajaran. Kemudian yang eksternal ini dari unsur keluarga, pergaulan, kemudian pengaruh gadget. Jadi pengaruh gadget di rumah, sehingga mereka ini seperti contoh misalkan peserta didik ini main game, kemudian tidurnya malam, nyampe sekolah pasti yang ngantuk kan. Nah ini ketika ngantuk, materi yang saya sampaikan tidak masuk. Nah itu salah satunya. Jadi banyak sekali sangat kompleks ternyata dari faktor-faktor penyebab peserta didik ini nilainya kurang. Jadi tadi disampaikan ada faktor internal dan eksternal gitu ya. Kuncinya Pak? ada 2 ya. Ada 2 Ada ya. 2. Kalau dari internal tadi bisa berkaitan dengan metode Iya, pembelajaran. metode pembelajaran. Kalau dari eksternal bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, Betul. bahkan efek ada Efek. handphone ya. Efek. Jadi lebih banyak tangannya megang handphone begitu ya, sampai akhirnya tidurnya larut Tidur malam. malam. Oke, baik-baik. Nah, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Pak Rindi harapkan? Dari anak-anak? Kondisi ideal yang saya inginkan atau harapan ini minimal ya,
80 sampai 90%. Jadi target tercapai pembelajaran saya ini kurang lebih saya mengharapkan dalam satu kelas ini semuanya harus tuntas, harus tuntas mencapai KKM. Gitu ya, idealnya harusnya tuntas Harusnya tuntas 100%. 100%, tidak hanya 90 tapi 100%. 100%. Baik. Kalau melihat kondisi yang saat ini, kalau dari level 1 sampai 10 kira-kira berada di level mana Pak Devi? Kalau pilihannya level 1 sampai 10 berarti saat ini adalah sampai 8. Sampai 8. Dan ingin ditingkatkan di level Menjadi 10. biasa ya. Akan ditingkatkan Iya. di level 10 Level begitu ya. Baik. Kira-kira kekuatan apa yang sudah dimiliki Pak Rindi untuk mencapai target itu tadi? Untuk kekuatan saya ini dalam proses pembelajaran ya. Dalam proses pembelajaran tentunya saya bisa berperan aktif dengan peserta didik, mendengarkan peserta didik, kemudian berkomunikasi dengan peserta didik, bagaimana peserta didik ini bisa mengutarakan semua pendapatnya, kemudian idenya, keluhannya dan sebagainya. Saya mencoba untuk mendengarkan diri antar individu ya, saya dan peserta. Ini membangun bersama. Jadi kekuatannya Pak Rindi sudah bisa membangun Membangun komunikasi begitu ya bersama. dengan peserta. Baik. Kira-kira melihat permasalahan dari Pak Rindi itu tadi, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan? Nah ini langkah yang saya ambil tadi sudah saya sampaikan, saya pernah buat PTK, ini dalam awal dari saya. Kemudian dari hasil survei saya ketercapaian peserta didik yang ada 2 yang di bawah KKM ini. Saya yang pertama ingin memanggil orang tuanya. Jadi orang tua peserta didik tersebut saya akan panggil ke sekolah. Tentu nanti melalui prosedur di sekolah kita menggunakan janji kapan bisa bertemu di sekolah, kemudian memberi undangan terhadap orang tua peserta didik, menghadirkan beliau untuk komunikasi langkah yang akan ambil. Selain itu kita juga melibatkan BPDK, kemudian kesiswaan, kemudian guru yang bersangkutan, contohnya saya, kemudian ada guru lain pastinya. Nah, dari langkah tersebut ini nanti akan mempermudah harapan saya. Selain di suatu sisi saya bisa memperbarui modul saya berkaitan tentang tadi Bu? Tentang PTK. Jadi supaya tepat sasaran. Seperti itu sih. Tadi Pak Rindi sudah pernah melakukan PTK begitu Iya, ya. benar. Langkah selanjutnya ingin Komunikasi. mengadakan pertemuan dengan orang tua, kemudian berkolaborasi dengan PPPK, kemudian ada juga dengan kesiswaan begitu ya. Dari yang sudah disebutkan ini tadi, kira-kira mana yang lebih memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat? Lebih memungkinkan adalah tentang pemanggilan orang tua. Jadi kita mengkomunikasikan dulu supaya orang tua mengetahui bahwa peserta didik itu seperti ini. Jadi langkah yang saya ambil berikutnya, mereka sudah semua paham tentang posisi saat ini, tentang PKP. Jadi yang memungkinkan lebih dulu dilakukan adalah berkomunikasi Berkomunikasi dengan dengan orang tua orang tua. ya, agar ini ya Pak Rindi mungkin ya, agar orang tua bisa mengetahui kondisi Kondisi anaknya di anak. sekolah dan nanti bisa memberikan arahan mungkin ya Pak Rindi ya, Betul dari di rumah juga, jadi tidak hanya di sekolah begitu ya Pak Rindi ya. Baik, kira-kira komitmen seperti apa yang dapat dilakukan oleh Pak Rindi untuk melancarkan rencana yang sudah diagendakan? Baik, komitmen saya tentang rencana yang saya agendakan ini, ya saya pribadi memegang teguh komitmen itu sebelum target saya tercapai. Jadi target saya persentasenya 100% peserta didik memenuhi standar KKM, maka komitmen itu akan saya pegang sampai target saya tercapai. Berpegang teguh Berpegang teguh komitmennya dengan ya. Baik. Kira-kira Pak Rindi ini butuh berapa lama ya untuk melaksanakan rencana yang sudah diagendakan ya? Kayaknya kalau bisa dibuat periode sih 2 periode ya.
Jadi yang periode pertama kita memanggil orang tua, berarti kan otomatis kita komunikasi dulu nih, janjinya kapan bisa bertemu, karena kesibukan orang tua kan berbeda-beda ya. Bisa saja maksimal mungkin 1 minggu. Kemudian memperbarui modul dari PTK yang sudah saya lakukan, kemungkinan ya maksimal sampai 2 minggu. Ya kurang lebih sekitar itu sih, 1 minggu sampai 2 minggu maksimal sampai penyelesaian COVID. Kalau yang dalam waktu dekat ini kira-kira dalam waktu 1 minggu iya, lah bisa diselesaikan iya. ya Pak Rindi ya. Kita komunikasi dulu. Saya khawatir ketika kita mengajukan surat terhadap orang tua, misalkan tanggal A belum tentu mereka bisa datang. Karena memang kesibukan Iya. orang tua yang berbeda-beda ya Pak Rindi ya. Jadi kita Baik. pastikan. Dari apa yang sudah kita obrolin nih Pak Rindi. Sekarang perasaan Pak Rindi bagaimana nih? Peran saya sangat plong. Sangat plong. Jadi apa ya, saya bisa bercerita dengan Musada. Nah seperti itu loh Bu kondisi saya. Kemudian pokoknya seperti itu lah Bu. Rasanya lega. Rasanya lega, ya. ya. Bisa diungkapkan kata-kata rasanya lega. Merasa lega karena ternyata sudah bisa punya ide, punya rencana yang sebenarnya dicetuskan oleh Pak Rindi sendiri begitu ya. Baik Pak Rindi, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Rindi nanti bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan target begitu ya. Mungkin apakah ada yang perlu disampaikan lagi Pak Rindi? Sepertinya cukup ya Bu, mungkin ada waktu nanti bisa sampaikan lagi lah. Baik, nanti saya tunggu 1 minggu ke depan mungkin Pak Rindi boleh bercerita lagi. Boleh, kita ketemu lagi. Progresnya bagaimana begitu ya Pak Rindi ya. Baik, mungkin untuk hari ini percakapannya cukup sampai di sini ya Pak Rindi ya. Baik. Terima kasih Pak Rindi. Terima kasih Musada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik Bu Saada, kita kembali lagi nih. Jadi tadi saya sudah membersamai Bu Saada ketika percakapan coaching tadi. Saya juga sudah mengamati proses berjalannya itu tadi. Nah, saya juga sudah membuat beberapa catatan nih. Nah, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin bertanya beberapa hal kepada Bu Saada. Apa yang sudah bisa Anda lakukan ketika coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang bisa Anda inginkan seperti awal tadi yang bisa Anda sampaikan? Baik, tadi itu saya secara spesifik ingin mengembangkan di indikatornya adalah dapat menggunakan alur tirta dan menggali potensi dari coach ya Bu ya. Menurut saya sudah mulai menerapkan alur tirtanya. Saya sudah mulai menanyakan tujuan dari percakapan, kemudian saya juga mengidentifikasi keadaan coach, kemudian saya juga sudah mendorong coach untuk membuat rencana begitu ya atau mencari solusi, dan yang terakhir juga saya sudah menanyakan komitmen dari coach tersebut. Selain itu melalui alur tirta tersebut saya juga sudah dapat menggali potensi dari coach tersebut sehingga si coach ini dapat memiliki atau mendapatkan solusi dari permasalahannya secara mandiri. Oke, baik, itu juga sudah sesuai dengan catatan saya nih Bu Saada. Memang tadi saya juga sudah lihat bahwasanya Bu Saada sudah mulai menggunakan alur tirta itu dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi coach ini juga tadi sudah merasa sangat nyaman di saat ngobrol sama Bu Saada. Meskipun tadi Bu Saada juga menggali ya potensi yang si coach, tapi coach juga tidak merasa terbebani itu tadi. Nah, di sini saya mau tanya lagi nih. Kompetensi apa kira-kira yang masih ingin Bu Saada tingkatkan lagi atau dikembangkan lagi? Mungkin yang ingin saya kembangkan lebih lagi itu mampu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya, agar nanti bisa lebih lagi dalam menggali potensi psikologi. Oke, berarti kompetensi yang ingin bisa Anda kembangkan atau tingkatkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga si coach lebih banyak ide-ide kreatif yang bisa dimunculkan oleh coach itu tadi ya. Oke, baik, bisa ada mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Saada sudah
melakukan proses percakapan coaching yang sangat luar biasa. Oke, kita ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri ya, Saada. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belia, selamat siang. Bagaimana keadaannya Belia? Waalaikumsalam Pak Rindi. Selamat siang juga Pak Rindi. Alhamdulillah kabar baik nih Pak Rindi. Pak Rindi sendiri gimana nih? Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah ini sehat-sehat selalu Belia. Begini Belia, saya sebagai supervisor ini nanti akan mengamati jalannya proses coaching Belia. Kemudian sebelum mungkin kuliah memulai percakapan, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan berkaitan tentang prinsip-prinsip seorang coach atau kemitraan, kemudian proses kreatif dan bagaimana memaksimalkan potensi serta kompetensi inti coaching. Di antaranya bisa seperti Prince, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga mengaitkan bagaimana tentang teknik tirta yang dalam model pertanyaan-pertanyaannya nanti. Nah, percakapan nanti untuk menggunakan alur tirtanya ini seperti tujuan, identifikasi, kemudian rencana serta tanggung jawabnya. Ini yang terdapat pada rubrik saya sebagai supervisor untuk mengamati Bulia menjalankan aktivitas proses coaching nanti. Nah, baik Bulia. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bulia kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Pak Rindi, jadi kompetensi coaching yang akan ingin saya kembangkan nanti ketika proses percakapan coaching berlangsung itu ada dua Pak. Jadi yang pertama ini adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada dua ya. Iya. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian dari dua kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik nih, kemudian yang akan menjadi sebagian dari diobservasi oleh diri. Oke, untuk secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan ini ada di mendengarkan aktif Pak. Jadi saya ingin benar-benar menghargai si coach agar coach ini merasa nyaman ketika berbincang dengan saya. Baik. Nah, memang ya Bu, tadi apa mendengarkan aktif ya? Iya, betul sekali. Mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci, kemudian menggali potensi dan banyak hal. Selanjutnya kuliah nanti dalam proses coaching kuliah, harapan saya sebagai supervisor semoga berjalan dengan lancar. Kemudian untuk keberhasilannya, keberhasilan kuliah yang diharapkan ini proses coachingan seperti apa? Oke, untuk indikator ketercapaiannya Iya, ya Pak ya. Untuk Untuk indikator ketercapaiannya nanti mungkin saya ketika melakukan percakapan coaching ini akan menggunakan alur tirta Pak. Jadi penggunaan alur tirta yaitu menjadi bagian dari indikator ketercapaian ke saya. Kemudian mendengarkan aktif dengan ini Pak, rasa itu tadi. dengan rasa. Iya. Baik kuliah, semoga indikator teknik tirta yang kuliah akan gunakan dalam proses coaching berhasil, kemudian tercapai serta prosesnya berjalan dengan baik. Harapan saya seperti itu. Terima kasih kuliah. Nanti akan saya membersamai lagi setelah proses coaching yang kuliah akan laksanakan. Baik Pak Rindi. Terima kasih Pak Rindi juga.
Assalamualaikum Bu Saada, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Lia, selamat siang. Oke, bagaimana nih kabarnya Bu Saada hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Lia bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Bu Saada sudah bertanya kabar juga sama saya nih. Sama-sama Bu Lia. Kemarin katanya Bu Saada ini mau cerita nih sama saya nih, ada apa Bu Saada? Benar Bu Lia, ini saya ada sedikit apa ya, keresahan begitu Bu Lia ya. Kebetulan saya itu mengampu mata pelajaran matematika. Ya. Ketika proses pembelajaran, anak-anak ini seringkali mengantuk bahkan sampai tertidur Bu ya. Jadi saya kan jadi merasa gimana ya, merasa tidak diperhatikan ya kan, dan bertanya-tanya dalam diri saya ini kenapa kok anak-anak pada ngantuk gitu kan. Apa karena nggak suka dengan saya gurunya, atau nggak suka dengan mata pelajarannya, atau ada faktor lain. Oke, baik. Jadi melihat dari tadi kisahnya Bu Saada ini yang mau dibicarakan sama saya ini tentang terkait anak-anak ini ketika jam pelajaran matematika ini mengantuk begitu ya Bu Saada. Tapi Bu Saada ini masih belum tahu nih faktornya kenapa. Apakah karena faktor pelajarannya yang membosankan atau Bu Saadanya, seperti itu ya Bu Saada ya. Oke, baik Bu Saada. Nah, dari masalah tersebut nih, saya pengen tahu nih Bu Saada, nanti kira-kira setelah Bu Saada berbincang dengan saya nih ya, apa sih yang menjadi harapan Bu Saada? Gitu. Harapan saya dengan saya bercerita kepada Bu Lia ini nantinya bisa mendapat pencerahan begitu ya Bu Ya. Lia, mendapatkan solusi agar anak-anak ini bisa lebih semangat ketika belajar. Oke, baik. Jadi harapan Bu Saada ketika nanti setelah berbincang dengan saya adalah anak-anak fokus gitu ya ketika dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Oke. Nah, dari cerita tadi nih, apa bisa dijelaskan lebih detail lagi nih Bu Saada? Atau mungkin ada faktor apakah anak-anak kok bisa mengantuk di saat pembelajarannya Bu Saada? Baik, kalau saya amati ya Bu Lia ya, Iya. Mungkin faktornya itu yang pertama, matematika itu kan menjadi mata pelajaran yang sebagian besar anak-anak itu menganggap sulit dan Iya. ditakuti begitu Iya, ya. betul sekali. Biasanya matematika ini wah momok gitu ya bagi anak-anak gitu ya. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sempat saya itu bertanya, kenapa kok sampai ngantuk padahal posisinya masih pagi. Ternyata karena memang sekolah saya itu kan ada di lingkungan pesantren. Nah, anak-anak jadi kegiatannya bukan hanya di sekolah, di pesantren juga kegiatannya lumayan padat. Akan tetapi pasti pihak pesantren tidak mungkin membiarkan anak-anak full kegiatan tanpa istirahat sebenarnya kan Ge. Hanya saja ketika waktunya istirahat, anak-anak ini tidak langsung tidur. Biasanya masih digunakan untuk ngobrol, bercanda begitu. Akhirnya tidurnya lumayan larut, sehingga menyebabkan ketika di sekolah juga sudah ngantuk dan sampai tertidur gitu ya. Oke, baik. Jadi dari kisah Bu Saada ini, dari cerita Bu Saada tadi, anak-anak ini berada kebetulan murid Bu Saada ini di bawah naungan pondok pesantren, begitu ya Bu Saada ya. Nah, ketika anak-anak dalam pondok pesantren tentunya tidak hanya sekolah saja, tapi ada kegiatan yang lainnya yaitu di pondok pesantren. Akan tetapi tentunya pondok pesantren juga sudah memiliki jadwal kegiatan sendiri setiap harinya. Tentunya juga istirahat juga diatur gitu ya Bu Saada. Tapi akan tetapi anak-anak ini ketika waktu istirahat tidak menggunakannya dengan baik, sehingga ketika di sekolah dampaknya terlihat anak-anak mengantuk begitu ya Bu Saada ya. Nah, dari setelah Bu Saada tahu nih seperti itu nih masalahnya. Nah, harapannya kondisi ideal yang seperti apa sih Bu Saada yang harapkan gitu ketika melihat saya ini punya masalah seperti ini, tapi kondisi ideal yang bagaimana nih? Kalau saya membayangkan itu ya Bu ya, idealnya itu ketika berada di dalam kelas
disambut dengan semangat oleh anak-anak, kemudian mereka juga fokus begitu ya, mendengarkan dengan baik, berperan aktif ketika berada di kelas. Mungkin idealnya yang saya bayangkan seperti itu, Bu, ya. Baik, jadi kondisi ideal yang bisa Anda harapkan adalah anak-anak ini selalu semangat di setiap pembelajaran, khususnya lagi waktu matematika, seperti itu ya. Oke. Nah, melihat dari permasalahannya Bu Saada, kira-kira menurut Bu Saada ini ada di skala berapa nih? Kalau saya lihat kondisinya mungkin ada di skala 6 ya, Bu ya. Berarti saat ini kondisi menurut Bu Saada ini ada di skala 6, begitu ya Bu Saada ya. Nah, Bu Saada akan meningkatkannya ke skala berapa? Kalau dari 6 itu mungkin saya bisa meningkatkan di skala 8 atau 9 gitu ya. Oke, baik. Berarti Bu Saada ingin ditingkatkan dari 6 ke 8 atau 9 seperti itu ya. Nah, tadi kan Bu Saada juga sudah berbicara nih kondisi ideal yang Bu Saada inginkan, yaitu anak-anak fokus dalam pembelajaran. Nah, dari keinginan Bu Saada itu, kondisi ideal yang Bu Saada inginkan, apakah Bu Saada memiliki kekuatan tersendiri nih? Pasti ada. Kalau kekuatan, terutama itu kalau menurut saya nih, kekuatan yang sudah saya miliki itu tentunya kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak-anak nih. Artinya dalam tanda kutip saya bukan guru yang killer begitu ya. Harusnya ya kalau dengan kondisi seperti itu anak-anak bisa lebih rileks ketika pembelajaran, tidak ada kata takut begitu maksudnya ya. Dan saya selalu berusaha menyambut mereka dengan baik, kemudian ketika pembelajaran juga full senyum begitu Bu Lia ya, tapi bukan senyum-senyum sendiri tidak jelas gitu, agar anak-anak itu merasa nyaman saja ketika pembelajaran dengan saya. Oke, berarti Bu Saada ini sudah memiliki kekuatan sendiri loh itu ya. Tadi yaitu memiliki komunikasi yang baik. Biasanya matematika ini sudah pelajaran yang sulit, ditambah gurunya killer, tapi Bu Saada tidak, gitu ya. Oke. Nah, dari sini nih, kira-kira langkah yang ingin Bu Saada lakukan apa? Setelah mengetahui kekuatan tersebut, kan Bu Saada sudah melakukan komunikasi yang baik, gitu. Sebenarnya saya sudah pernah menerapkan ice breaking ya ketika sebelum pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran ketika melihat mereka sudah mulai tidak bersemangat begitu ya. Tapi mungkin selain dengan ice breaking, saya ingin menerapkan pembelajaran dengan media interaktif gitu ya, bisa dengan games. Sekarang kan banyak ya Bu ya games itu ya, ada dengan quizzes, ada dengan word wall. Mungkin saya ingin menerapkan itu. Oke, baik. Jadi langkah yang ingin Bu Saada ini sudah pernah melakukan ice breaking sebelumnya. Terus kemudian langkah yang lain ini Bu Saada ingin menerapkan pembelajaran dengan media interaktif gitu ya, bisa ada ya, misal dengan quizzes atau workbook itu tadi ya. Baik. Nah, dari langkah tersebut apakah ada kemungkinan apa yang ingin dilakukan Bu Saada dalam waktu terdekat ini dari dua tadi? Kalau dalam waktu dekat sepertinya saya ingin menerapkan yang media interaktif dulu. Jadi biar anak-anak bisa lebih bersemangat begitu ya. Apalagi kan kalau anak-anak di pondok itu jarang pakai teknologi begitu ya. Mungkin dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi mereka bisa lebih termotivasi begitu. Baik, berarti Bu Saada akan melakukan pembelajaran media interaktif itu tadi ya dalam waktu dekat ini begitu ya. Kira-kira nih, apakah ada seseorang yang ingin Bu Saada minta dukungan atau bantuan? Pasti deh, kalau saya sendiri rasanya saya akan kesulitan ya. Jadi saya butuh bantuan misalnya dari guru yang memang sebelumnya sudah pernah menerapkan media tersebut. Jadi nanti saya bisa minta bantuan untuk belajar berkolaborasi dengan beliaunya sehingga nantinya saya bisa lebih mudah dalam
membuat media pembelajaran interaktif tersebut. Baik, jadi Bu Saada akan melakukan kolaborasi dengan guru yang sudah menerapkan pembelajaran media interaktif itu tadi ya, baik quizzes atau wall itu tadi. Saya mau tanya nih, untuk melakukan rencana yang sudah bisa ada susun tadi nih, kira-kira butuh berapa lama nih? Mungkin sekitar kurang lebih 1 minggu ya Bu ya. Jadi mulai dari tahap belajar, kemudian menyiapkan medianya sampai pada tahap menerapkan media tersebut kepada anak. Oke, baik. Berarti Bu Saada butuh kurang lebih ini 1 minggu begitu ya Bu Saada, mulai dari belajar, kemudian membuat dan mengimplementasikannya kepada anak-anak. Gitu ya Bu Saada ya. Oke. Nah, dari rencana tadi itu kira-kira apa komitmen apa yang akan Bu Saada buat? Komitmen saya tentu harus konsisten dengan apa yang sudah saya ucapkan ya Bu ya. Tadi saya menyampaikan akan belajar, maka itu harus dilaksanakan. Kemudian kalau sudah belajar maka harus membuat medianya dan sampai pada tahap menerapkan kepada anak. Baik, berarti Bu Saada komitmennya adalah harus konsisten mulai dari belajar sampai nanti mengimplementasikannya kepada anak-anak. Gitu ya Bu Saada ya. Nah, sekarang bagaimana nih perasaannya Bu Saada setelah berbincang-bincang dengan saya, mulai Bu Saada menceritakan permasalahannya, kemarin katanya seperti ini, terus tadi sudah menceritakannya, terus kemudian Bu Saada sendiri loh yang menemukan solusinya. Tentu perasaannya sangat senang, lega begitu ya Bu ya. Yang awalnya penuh tanda tanya, overthinking, akhirnya bisa mendapatkan inspirasi sampai solusinya juga sudah ada, dan itu sangat berterima kasih kepada beliau yang sudah mendengarkan curhatan saya, mendorong saya sampai pada akhirnya punya ide-ide yang baik. Oke, sama-sama Bu Saada. Apakah di sini Bu Saada masih ada yang ingin diceritakan? Sepertinya untuk hari ini cukup dulu Bu ya. Baik, berarti kalau nggak ada nanti saya tunggu dalam waktu 1 minggu setelah Bu Saada belajar, kemudian sampai hingga nanti mengimplementasikannya. Saya tunggu kelanjutan ceritanya nih. Baik Bu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Saada. Baik, berarti kita ketemu lagi 1 minggu ke depan ya Bu Saada. Oke, selamat siang Bu Saada. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lia, ini tadi saya sudah mengikuti proses berjalannya coaching yang dilaksanakan Bu Lia. Kemudian ya ada beberapa catatan dari saya sesuai indikator-indikator proses pelaksanaannya coaching. Kemudian sebelum saya sampaikan, ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bu Lia. Yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian dalam proses coaching yang dilaksanakan Bu Lia tadi? Oke. Tadi sebelum saya melakukan proses percakapan kan saya sempat bincang sama Pak Rindi ya. Saya indikator ketercapaian saya ini adalah mendengarkan aktif dengan teknik rasa. Nah, saya rasa indikator ketercapaian saya ini sudah berhasil Pak. Saya sudah mencoba menerapkan dengan teknik rasa itu tadi, sehingga saya mendengarkan aktif gitu Pak. Saya menghargai coach, kemudian saya juga menggali potensi yang ada di coach itu tadi. Baik, betul. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Bu Lia ini sama dengan catatan saya. Bu Lia ketercapaian indikatornya ada 2 tadi kan? Iya. Yang pertama tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Bu Lia. Kemudian kompetensi apa yang kira-kira masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan lagi dari Bu Lia untuk ya kedepannya nanti supaya coaching-coaching yang akan dilakukan ke depan lebih baik. Oke, mungkin yang masih ingin saya kembangkan nih Pak ya adalah mengajukan pertanyaan berbobot nih Pak. Kalau tadi kan mendengarkan teknik dengan rasa, kalau sekarang nih beralih nih Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga ingin menggali lebih dalam potensi yang ada di dalam coaching sehingga ide-ide kreatif yang ada di dalam coaching ini keluar semua nih Pak. Jadi nggak hanya 1 atau 2 tapi muncul banyak gitu. Berarti Bu Lia ingin mengembangkan
berkaitan tentang pertanyaan berbobot. Ya, Itu nggih betul untuk sekali, kedepannya. Pak. Baik Yulia, terima kasih atas pertemuannya siang hari ini. Saya sebagai supervisor telah mengamati proses berjalannya coaching yang dilaksanakan tadi. Sudah cukup baik sekali, bahkan kemungkinan untuk kedepannya bisa bertemu lagi di lain waktu. Harapan kami atau harapan saya, semoga proses coaching ini selalu berkembang, kemudian menjadi pengalaman untuk kita mengembangkan diri dan teman sejawat. Seperti itu Bu Lia, ya. Terima Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.